Yang ini nanti arah teman peserta. Iya. Itu ada yang masuk lagi? Oh ya, dia ini. Afrizan ini. Pak Kabit mohon bergabung. Betul? Oke. Makasih Pak Kabit. Ya. Sudah masuk Pak Kabit? Baik, langsung mulai. Di sini, Pak. Selamat datang Pak Kabit. Selamat datang. Alhamdulillah ini kami sudah berkumpul lengkap Pak Kabit. Izin untuk mulai acara Pak Kabit. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Kepala SMA, SMK yang mewakili Kabupaten Pali dan Kota Prabu Muli, yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Prabu Muli, Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah jualan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 2 Prabu Muli ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah acara sosialisasi dan evaluasi manajemen dana transfer pusat ke daerah. Ya. Baiklah, kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan yang akan diwakili oleh Kabid PTK SMK Sumatera Selatan. Kabid PTK Pak Mzen. Kepada Bapak Mzen kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan kasih, Bapak Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Tentu pada kesempatan ini kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap segar sehingga kita dapat kuat melaksanakan aktivitas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pada kepala SMA 2 yang mana itu ditempati untuk kegiatan ini. Maka saya banyak ucapkan terima kasih untuk memfasilitasi daripada kegiatan ini untuk kepala SMA 2. Kami sebenarnya harusnya ada di tengah Bapak Ibu sekalian, tetapi oleh karena banyak pekerjaan yang harus kami laksanakan juga di kantor, maka pada kesempatan ini kami mohon maaf baik kepala dinas maupun kami tetap ada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk itu kami mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti direncanakan oleh Pak Anang sebagai kasih PTK SMK yang pada kesempatan pada hari ini akan melaksanakan kegiatan sosialisasi, menginformasikan apa-apa yang perlu kita pahami berkaitan dengan kegiatan PTK, terutama berkaitan dengan masalah dana.
dana transfer daerah dari pusat ke daerah sesuai dengan Permendikbud 19 tahun 2019, bahwa kita itu di situ ada transfer masalah dana sertifikasi guru. Nah, sudah itu ada lagi dan yang lain-lain seperti dana yang ditransfer juga untuk guru-guru yang belum sertifikasi, yang jumlahnya itu ribuan itu yang belum sertifikasi ini. Maka dalam kesempatan ini nanti akan diinformasikan oleh Pak Anang berkaitan dengan guru-guru profesional, guru-guru sertifikasi. Karena kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2005 perencanaan, pelaksanaan 2006-2007 itu sudah terlaksana bahwa guru ini dikasih tunjangan khusus untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang tujuannya untuk meningkatkan mutu. Maka itu selalu kita lihat baik rekan kepala sekolah maupun rekan guru sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan judul guru profesional. Maka dalam kesempatan ini hal-hal yang perlu kita tindak berkaitan dengan yang 14 tahun ini kita sudah melaksanakan memakai fasilitas pemerintah yang berkaitan dengan keprofesionalan sertifikasi. Banyak sekali dilihat orang bagaimana tingkatan mutu anak-anak kita ini dengan tujuan pemerintah yang dibuat beberapa tahun yang lalu. Apakah betul guru-guru itu proporsional? Jadi dipertanyakan hal-hal seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, rekan-rekanku, karena kita itu merupakan salah satu memakai apa yang kita inginkan yang diperjuangkan oleh PGRI beberapa tahun yang lalu. Kita di situ dikatakan sebagai guru profesional. Artinya Bapak dan Ibu sekalian mengerti guru profesional ini bagaimana. Nah, bagaimana menilai diri kita sendiri tentang itu? Apakah saya sesuai dengan sertifikat yang sudah kita miliki? Apakah sesuai tugas-tugas itu sudah kita laksanakan apa belum? Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum perguruan tinggi yang nanti akan buat tim dalam melihat keprofesionalan kita, tentu kita akan lihat kembali baik dari guru maupun kepala sekolah yang berkaitan dengan masalah guru-guru profesional ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami memohon untuk saling mengingatkan berkaitan dengan keprofesionalan Bapak dan Ibu sekalian tentang tugas pokok kita sebagai seorang guru. Karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti tim khusus masuk dari perguruan tinggi. Ya. Maka untuk kepala sekolah jangan cek si rekan guru dengan sistem mengajarnya, ya. Kadang-kadang itu boleh sesuai dengan jadwal pelaksanaan kita supervisi, laksanakan itu. Karena kami mungkin juga pengawas pembina Bapak Ibu sekalian akan melihat apabila ke sekolah Bapak Ibu sekalian akan melihat kelihatannya Bapak Ibu sekalian melaksanakan enggak tugas-tugas itu. Dari itu pada kesempatan ini banyak nanti yang akan diinformasikan oleh tim kami. Kebetulan yang pada kesempatan ini yang hadir cuman Pak Anang. Tetapi tentu sungguh pun sedikit itu nanti Bapak dan Ibu sekalian akan melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Anang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang terkejut mendengar apa yang diinformasikan tentang sertifikasi ini, Bapak Ibu sekalian, jangan laju darah tinggi, laju sakit. Perlu kita pikirkan pembaharuan, perbaikan untuk ke depan. Sesuai dengan keprofesionalan guru, Bapak Ibu sekalian. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini kemungkinan Bapak Anang akan memberikan informasi termasuk pengisian sistem nanti yang akan disampaikan oleh tim kami, yang di situ adalah Pak Anang,
tolong Bapak Ibu sekalian untuk aktif, tolong untuk kita pahami, jangan sampai kita ogah-ogahan berkaitan dengan hal ini. Karena Bapak Ibu sekalian di PTK itu adalah bagian kita, pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah guru. Maka harapan saya Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru untuk selalu, karena kita ketahui sekarang kan info GTK ada. Komunikasi di situ Bapak Ibu sekalian. Termasuk sertifikasi itu ada di sana. Bakalan ke depan ini mungkin kami informasikan juga tentang mutasi-mutasi. Tetapi untuk tahapan sementara ini belum kami update ke Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan informasi berkaitan dengan mutasi-mutasi. Tetapi baru kita coba untuk yang online ini adalah masalah pemberkasan sertifikasi. Mungkin tahun depan kita sudah online semua, tidak ini lagi, tidak menerima lagi yang sifatnya yang biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan hal itu tentu Bapak Ibu kepala sekolah terutama kita harus paham bahwa kalau di sekolah kita itu berarti perlu orang-orang yang paham mengurusi masalah ini. Ya, kalau guru biasanya banyak yang melalui operator untuk memberikan informasi atau memberikan data-data yang valid berkaitan masalah guru-guru sertifikasi di sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, itu saja pada kesempatan ini saya dapat memberikan informasi. Tolong ikuti apa-apa yang diberikan oleh Pak Anang nanti Pak Anang tolong siapa yang tidak hadir di situ yang kita undang. Yang tidak hadir ya Pak sekolah dan guru yang tidak hadir di situ padahal kita undang. Tolong nanti Pak Anang diinformasikan kepada kami. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap acara kegiatan sosialisasi transfer dana dari pusat ke daerah saya buka dengan resmi. Wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Kabid PTK yang telah menyampaikan kata sambutannya. Berikutnya kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Prabu Muli. Kepada yang terhormat Ibu Haja Eva Yusnita SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri dan tamyiz nanti ya qauli. Yang saya hormati Bapak Kabid PTK, Bapak MZen, yang saya hormati Pak Anang sebagai Kasih PTK bidang SMK, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jainul Abidin sebagai MKKS SMK SMA Bali, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Bali beserta Bapak Ibu Guru yang menjadi perwakilan dalam acara kegiatan sosialisasi dan evaluasi manajemen klaster dari pusat ke daerah, TPG dan Komsil. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas dan kami jualan pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama, salawat dan salam tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di sini maupun yang berada di dimanapun berada mendapatkan syafaat beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kabid PTK, Pak MZen atas kesediaannya telah membuka kegiatan kami pada hari ini. Kemudian lagi kepada narasumber kami Pak Anang yang telah dalam acara ini. Yang pasti juga kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Prabu Muli, Pak Anang, Pak Kabid. Inilah keadaan SMA Negeri 2 Prabu Muli. Kami lagi berupaya menuju perbaikan diri untuk sesuai dengan arahan dari Pak Kabid. Baik, yang pertama mungkin kami ucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan dari seluruh kepala sekolah SMA, SMK Kota Prabu Muli, kemudian lagi SMK Kota Bali atas kegiatan ini Pak. Yang kami rasa memang sangat bermanfaat untuk sebagai informasi bagi Bapak Ibu Guru semua, karena memang
kegiatan yang seperti ini memang kami tunggu-tunggu di daerah seperti kami. Kemudian lagi Pak, ini sebagai bahan informasi untuk Pak Anang dan Pak Kabir, kami juga menyampaikan permohonan izin dari teman-teman yang kepala sekolah Pak, karena yang di sini hadir cuma saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri Prabu Muli, yang lain Pak sekarang lagi di SMA Negeri Prabu Muli karena memang jadwalnya sama. Kemudian lagi itu ada tamu dari institut yang lagi memeriksa Ustaz. Jadi semua teman-teman yang kepala sekolah menyampaikan salam dan permohonan izin kepada Bapak karena belum bisa mengikuti kegiatan hari ini. Tapi nanti setelah selesai teman-teman akan menyusul mengikuti kegiatan yang dilaksanakan seperti ini. Tapi insya Allah Pak, kami sebagai tuan rumah nanti akan menyampaikan, kemudian lagi memberikan juga seperti sosialisasi kepada teman-teman yang belum hadir hari ini kepala sekolahnya, agar nanti apa yang disampaikan kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin Pak. Itu saja Pak, mungkin atas sambutannya dari kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan dan kesediaan hadir di SMA Negeri 2 Prabu Muli. Itu saja, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, kata sambutan yang mewakili Kepala SMA, SMK, Pali, dan Kota Prabu Muli yang akan diwakili oleh Ketua MKKS Kabupaten Pali yang terhormat Bapak Dr. Andes Jainul Abidin, MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid BTK MZen, yang sama-sama kita hormati Pak Anang beserta rombongan Kasih BTK Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ketua MKKS SMA SMK yang hadir yang saya banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan saya guru, baik dari Prabu Muli maupun dari Pali yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat inayah petunjuknya Juala pada hari ini, tepatnya tanggal 16 November 2020. Kita dipertemukan di SMA 2 Prabu Muli ini dalam rangka mengikuti sosialisasi manajemen transport pusat ke daerah yang nantinya insya Allah disampaikan oleh instruktur kita atau moderator kita Pak Anam yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya yang sama-sama kita banggakan Kepala SMA Negeri 2 Prabu Muli, yaitu Ibu Haja Eva Yusnita SPD MPD, yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kegiatan ini. Tentunya atas nama peserta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memprogramkan kegiatan ini. Walaupun kita bergabung antara Pali dengan Prabu Muli, kami kira ini tidak akan mengurangi rasa daripada kehormatan kita dari masing-masing kabupaten. Harapan kita semuanya tentunya kegiatan yang sangat singkat, padat, dan cepat ini akan menghasilkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, sekali lagi kami harapkan kepada Pak Anam selaku katakanlah pemateri, kami harapkan hal-hal yang masih baru terhadap kami kiranya disampaikan secara singkat pada hari ini, dan insya Allah dari masing-masing perwakilan secara estafet dari mulut ke mulut, mungkin dari WA ke WA akan menyampaikan kepada yang belum sempat hadir pada hari ini Pak. Kami kira hanya itu. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah bagi kita semuanya, mendapatkan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikianlah acara sosialisasi dan evaluasi manajemen dana transfer pusat ke daerah, tunjangan profesional guru dan tambahan penghasilan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah kita mulai acara sosialisasi dan evaluasi manajemen dana transfer pusat ke
daerah, tunjangan profesional guru, dan tambahan penghasilan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Anang Purnomo HSD. Kami persilakan. Ini Pak, ada satu lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Bapak Kabid PTK, Bapak MZen SPD MM, yang terhormat Ketua MKKS Pali, Pak Jainul, mewakili Ketua MKKS SMA SMK Kabupaten Pali dan Prabu Muli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Prabu Muli selaku tuan rumah, Ibu Eva, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah lain segenap peserta yang sempat hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, dan diberikan rezeki yang mudah-mudahan berkah dan berkelanjutan. Amin. Amin. Saya akan coba share screen, tolong di-enablekan share screen-nya ya. Ini lagi di disable. Bagian share screen di situ, enable. Materi pertama yang akan saya sampaikan. Sudah bisa Pak? Yang kita. Oke, saya ulang lagi. Nah, sudah. Oke. Ini adalah materi yang coba saya paparkan, yaitu tentang sosialisasi dan evaluasi dana transfer pusat ke daerah. Di sini jadi acuan utama kita adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Kepala Bidang, yaitu juknis penyaluran tunjangan profesi yang lebih akrab kita kenal dengan tunjangan sertifikasi, kemudian tunjangan khusus untuk daerah 3T, dan tambahan penghasilan atau tamsil bagi PNS daerah. Tentunya kita berharap agar seluruh tunjangan ini dapat direalisasikan dengan baik dan tidak timbul kesalahpahaman terhadap proses pencairannya, syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan kondisi yang terupdate saat ini perlu kita sampaikan melalui kegiatan ini. Harapannya seperti yang disampaikan Pak Kabid, yaitu mutu pendidikan dimulai dari mutu peserta didik, yang kuncinya adalah di guru. Ketika pemerintah telah memberikan hak guru berupa tunjangan-tunjangan tersebut sebagai bagian dari profesionalisme guru, maka harapannya mutu pendidikan itu juga akan seiring sejalan. Karena bagaimanapun lengkapnya sarana prasarana, bagaimana bagusnya peralatan yang dimiliki jika guru selaku SDM utama, selaku pelukis masa depan dari generasi muda, tidak mengikuti perkembangan, tidak berbenah diri untuk meningkatkan mutu, maka tujuan pendidikan akan sulit dicapai. Itu yang latar belakang. Baik, kebetulan ini juga merupakan proper bahasa dulu ya, aksi perubahan dari diklat saya, yaitu tentang pengelolaan sertifikasi dan
tamsil secara daring yang sudah saya seminarkan dan akan diujikan di awal Desember nanti. Dari total sekolah untuk negeri dan swasta, karena ada swasta juga, ada di angka 800 sampai 900-an, 930-an secara total. Negeri dan swasta, SMA, SMK, dan SLB. Dan ini adalah penerimanya, kita lihat untuk sertifikasi di angka 7.000-an berdasarkan data semester 1, dan tamsil ada di angka 1.300-an. Ribuan juga seperti yang disampaikan. Dan ini ada rekap per kabupaten untuk penerimanya, jadi memang sangat banyak yang sudah menerima tunjangan profesi guru maupun tamsil. Mudah-mudahan yang penerima tamsil dapat segera beralih menjadi penerima PPG atau sertifikasi. Amin. Dan ini adalah proses yang ada saat ini. Sebelum saya mencoba perubahan ini, prosesnya yaitu dilakukan secara manual, di mana operator itu mencetak info GTK, kemudian dicek oleh guru, lanjut pemberkasan jika valid, dan perbaiki jika salah. Berkas itu dikumpulkan, dijilid per satu sekolah, dan diantarkan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan penerima berkas. Dikunci kalau saya dibuka. Oh, udah salah ya. Baik, saya lanjut ya. Izin saya minta operator untuk mute all semuanya. Jadi setelah berkas diantar ke sekolah, maka ada tim penerima berkas yang akan checklist dokumen yang namanya verifikator dinas. Dan di situ diceklis satu persatu kelengkapan, apakah syarat-syarat ini sudah sesuai atau belum. Lanjut ke operator simbar yang biasa kita sering berurusan dengan Pak Risman dan Bu Lisna. Sekarang ada Bu Erika tambahan lagi. Akan melakukan verifikasi lagi hasil checklist manual dari penerima berkas. Jadi penerima berkas ini tidak berhubungan dengan komputer pada saat menerima berkas, tapi hanya berdasarkan checklist manual. Nah, dari verifikator dinas ke operator simbar ini juga sering terjadi miskomunikasi. Menurut verifikator sudah lengkap, tapi menurut operator yang berkaitan langsung dengan sistem ini belum lengkap, sehingga berkas tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa diproses. Mungkin ada perbedaan gaji pokok, mungkin ada pangkat yang belum diupdate dan jam mengajar yang belum terpenuhi, dan beberapa kriteria lain sehingga SKPP tidak bisa diproses. Sehingga berkas ini turunlah dari operator, turun ke verifikator, turun ke sekolah, dan sekolah juga turun ke operator dan ke guru lagi untuk melakukan proses perbaikan dapodik sampai valid atau sudah data gapok, gaji pokok, dan pangkat sebenarnya. Nah, proses ini karena dilakukan secara manual tentu membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Saya coba mengalihkan kondisi yang saat ini, apalagi COVID-19, kita harus berkerumun ramai ke dinas. Saya coba alihkan menjadi secara online. Secara online-nya sederhana saja, memanfaatkan Google Form yang mudah-mudahan kita semua sudah familiar. Karena di masa COVID-19 ini, mau tidak mau, kita melakukan pembelajaran jarak jauh, di antaranya yaitu secara daring. Secara daring ini, soal-soal mungkin ada yang kita buat melalui Google Form ataupun aplikasi lainnya. Nah, setelah kita melakukan pembenahan ini, maka tugas operator hanya mendownload info GTK dan men-share di grup sekolah. Jadi tidak perlu di-print sebenarnya. Dan ini pun sudah menghemat kertas, tinta, dan lain sebagainya. Guru yang menerima WA maupun menerima WA di komputer maupun di laptopnya akan cek kesalahan. Apabila salah, maka dia kembali ke info GTK diperbaiki. Jika sudah benar, maka lanjut untuk dikirimkan berupa soft copy yang terdiri dari daftar nominatif bentuk Excel, info GTK bentuk PDF, SPTJM bermaterai dalam bentuk PDF. Itu dikirimkan melalui Google Form
sesuai dengan link yang telah diberikan di surat edaran. Nah, setelah diperiksa oleh verifikator secara online tanpa harus menerima berkas, maka langsung diterbitkan SKPD. Jadi berkas ini bukan syarat utama di awal, tapi karena ini adalah aksi perubahan yang harus bertahap, kami dipesankan oleh Pak Kabid untuk melakukan perubahan itu harus tahap demi tahap, tidak boleh sekaligus mengubah, ibarat kita mematahkan kayu. Jadi kita membengkokkan, mengubah aliran arus segala macam, step by step kita mengikuti irama. Maka dalam aksi perubahan kali ini ada yang namanya proses manual, yaitu pengumpulan berkas tetap dilakukan setelah proses secara online selesai. Dan tetap dibutuhkan untuk kebutuhan auditor, pemeriksaan, dan lain-lain. Dan itu boleh diwakilkan, boleh dikumpulkan melalui salah satu perwakilan tiap MKKS atau salah satu sekolah, diantarkan ke penerima berkas sesuai dengan pembagian tugas pada SK sebelumnya. Nah, harapan kita ke depannya dalam jangka pendek ini, selain Google Form kita informasikan juga di grup Telegram, kita informasikan di website, media sosial, Instagram, dan YouTube. Untuk jangka menengahnya, kita akan membuat aplikasi yang lebih profesional dari sekedar Google Form, yaitu aplikasi berbasis Android yang terintegrasi di website disdikprofsumsel.go.id. Dan jangka panjangnya, kita akan kombinasikan aplikasi ini dengan e-Sumsel, full online, dan mudah-mudahan sudah ada tanda tangan yang terakreditasi melalui Badan Sandi dan Siber Nasional, sehingga indikasi pemalsuan dapat kita minimalisir. Mungkin itu inti dari sosialisasi terhadap pengelolaan sertifikasi dan tamsil secara daring. Tentunya di kesempatan ini juga kita akan coba sampaikan Permendikbud nomor 19 tahun 2019 itu, surat-surat edaran dinas, dan juga instrumen-instrumen monitor yang telah dicek oleh Pak Kabid dan akan coba kita terapkan di sampel peserta sosialisasi di setiap kabupaten kota. Bapak Kabid, PTK yang kami hormati, karena meeting ini sepertinya terbatas 40 menit ya. Mungkin beberapa saat lagi Zoom ini akan terputus. Jika Pak Kabid masih ada di antara kita, masih bergabung Pak Kabid, coba di view-nya dilihatkan semua. Mohon mungkin Pak Kabid bisa memberikan arahan atau mungkin ada yang bertanya 1-2 untuk dijawab oleh Pak Kabid. Mohon berkenan Pak Kabid. Silahkan Bapak Ibu ada yang bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Silahkan Bu. Langsung dijawab Pak Kabid atau saya? Supaya mumpung Pak Kabid masih bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari SMA Negeri Mapramuli. Saya bingung kemarin sudah pencairan Pak hari Kamis ya Pak 2. Ibu ketika saya itu pangkatnya 3D, jadi pokok 36. Ternyata di yang di SPBI berbeda. Jadi apakah itu ada solusi? Bagaimana solusi dari ini? Apakah mulai kami nanti saya jawab karena saya sudah teknis. Mungkin silakan jawab secara umum untuk Pak Kabid, mohon siap ya. Silakan Bapak, ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari SMA 6 Provinsi. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari teman yang sertifikasi tetapi kurang jam. Di sekolah kami ada 2 orang yang sertifikasi tetapi dia kurang jam sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Pertanyaannya, kan ada tamsil. Nah, yang kurang jam ini gimana? Apa dia masuk tamsil atau dia tetap sertifikasi? Kalau sertifikasi dia pasti dapat. Kemarin sudah mengajukan ke dinas,
untuk tamsil tetapi ditolak itu gimana? Terkait teknis lagi nanti saya jawab. Yang terkait kebijakan ada? Atau satu pertanyaan lagi deh, mungkin nanti saya jawab cerita atau Pak Habib menjawab semua baru saya melanjutkan. Tamsil yang pertama, yang kedua perbedaan dari pokok. Satu lagi, Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya belum ada. Baik, izin Pak Habib menjawab sebentar terkait dengan perbedaan gaji pokok. Ketika sudah valid dan dikunci di SKPP, maka tidak bisa berubah lagi untuk satu semester. Nanti dia akan berubahnya di semester tahun depan. Kita perbaiki lagi info terkaitnya. Karena untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat mengacu pada data yang sama. Dan itu sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak sekolah kalau data itu valid. Jadi mohon pengertiannya. Yang kedua untuk tamsil ini kenapa ditolak? Nanti mungkin secara teknis kita diskusi dengan Risman dan Risma, karena harusnya ketika tidak mendapat sertifikasi harusnya mendapat tamsil. Dan ketika tamsil ini ditolak, apakah permasalahannya terkait dengan status fungsional strukturalnya atau kendala-kendala yang lain perlu kita perhatikan? Mungkin Pak Kabit ingin menambahkan sebelum saya masuk ke paparan tentang instrumen Monef Guru, Pak Kabit. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah dapat kita dengarkan apa yang diberikan informasi oleh Pak Anang tentang hal-hal yang perlu kita informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya cuma sedikit, pertama berkaitan dengan guru yang sertifikasi tidak dapat sertifikasi, mungkin nggak untuk dapat tamsil. Nah itu yang akan kami beri informasikan kepada kita semua. Karena Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian selesai dinyatakan guru sertifikasi sesuai dengan piagam yang Bapak Ibu sekalian pegang, itu dokumentasinya untuk pemerintah Bapak Ibu itu sudah termasuk ke anggaran negara. Tetapi oleh karena Bapak dan Ibu sekalian belum mendapatkan misalnya jam yang lengkap sesuai dengan apa yang ada berkaitan dengan sertifikasi, maka Bapak Ibu sekalian tertunda. Jadi untuk itu tentu sangat kita pahami, sangat kita hargai itu karena sungguh pun belum dapat uangnya Bapak dan Ibu sekalian itu sebenarnya sudah guru sertifikasi tapi belum dibayar karena kurang jam. Untuk ke depan itu perlu kita jadi satu pemikiran bersama. Saya kira itu Pak Anang banyak kawan-kawan kita yang seperti itu. Dia tidak dapat sertifikasi oleh karena apa? Oleh karena kurang jam. Sebenarnya kalau kurang jam di situ banyak tempat kita ini rata-rata kurang Bapak Ibu. Guru kita ini sesosial ini sangat kurang sebenarnya. Kita cari tempat aja yang kira-kira agak bisa melengkapi jam pelajaran yang ditentukan oleh jam sertifikasi. Mudah sebenarnya itu. Kita mutasi ke daerah-daerah yang memang kurang. Karena memang rata-rata kurang di Palembang saja banyak yang kurang kadang-kadang. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tetapi nanti kita perlu pemikiran karena itu merupakan masukan ke kami untuk kami bawa ke atasan kami karena itu merupakan hal-hal pribadi bagi guru. Tetapi secara seluruh sebenarnya pemerintah sudah memberikan sertifikat bahwa Bapak Ibu sekalian sudah termasuk guru sertifikasi tapi belum dibayar karena berkaitan dengan masalah jam pelajaran. Untuk ke depan kita berusaha untuk selalu lebih baik. Apakah rekan-rekan guru nanti tidak ada jam pelajaran di situ, dia dipindahkan, digeser apa gimana nanti? Apa-apa ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tetapi jangan sedih, kita tetap berusaha untuk melaksanakan hal seperti ini, kita berbenah diri karena Bapak Ibu sekalian kita ketahui 17 kabupaten kota ini rata-rata seperti itu. Apalagi yang di kota-kota, numpuk di kota gurunya, tetapi kalau di Oku Selatan sana Bapak Ibu sekalian banyak cuman kepala sekolahnya yang PNS, lain di situ guru horor semua. Berarti kan tempat itu bisa kita datangi untuk kita bertugas sebagai guru personal. Saya kira di dekat sana Prabu Mulih itu kalau yang di pelosok-pelosok saya kira banyak itu yang kurang, di Pali itu loh tempat Pak Jaino rekan-rekan itu.
Banyak yang kurang di situ. Ya, silakan kita cari solusi-solusi untuk perbaikan, baik perbaikan pendidikan maupun perbaikan penghasilan bagi rekan-rekan guru sekalian. Saya kira itu Pak Anang ya, rekan-rekanku, laksanakan kegiatan ini sampai selesai. Izin kami ada kegiatan-kegiatan di ruangan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kabid atas kehadirannya dan keterangannya. Pak Anang, boleh Pak ada satu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari bertanya nih Pak, kalau seandainya Apa? Pak Santo, tolong Risman disuruh join. Halo, Santo. Oh ya, siap. Ya, siap Pak. Ini Pak Risman, Pak. Saya jawab langsung Bapak Ibu, setahu saya sih tunjangan sertifikasinya tidak boleh dibayarkan. Haji itu kan 1 bulan lebih. Menunggu begitu ketika dia cuti, apakah itu bisa dibayarkan TPG-nya yang hitung dalam bulan itu? Pembayarannya kan per 3 bulan ya per TW. Coba Pak Risman tolong dijelaskan. Jadi kondisinya ini cuti umroh ya, apakah tunjangan sertifikasinya dipotong apa enggak Pak Risman? Untuk tunjangan sertifikasi yang cuti umroh. Cuti umroh kalau yang juknis yang lama dipotong, tapi kalau untuk juknis yang Permendikbud nomor 19 yang 2019 itu semua cuti itu bisa dibayar. Umroh pertama bisa dibayar, umroh kedua nggak bisa lagi. Cuti melahirkan, anak ketiga masih dibayar, keempat nggak lagi. Cuti haji yang pertama dibayar, yang kedua nggak lagi. Ada di halaman berapa Pak Risman? Ada di Umroh ya, di ketik di umroh itu ada ya cuti ya? Iya. Nah, cuti guru PNSD. Iya. Nah, di sini dijelaskan, sebentar saya geser dulu ini ya. Di halaman 25 Bapak Ibu ya. Jadi file ini nanti Bapak Ibu bisa ambil, linknya juga sudah saya share di grup info PTK ya. Pak Jenul masuk di grup itu ya. Nanti tolong di-share aja ke grup MKKS-nya. Di sini ada yang namanya Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Yang ini ya Pak Risman ya. Iya, benar. Sakit, cuti ibadah, keagamaan. Paling banyak 12 hari. Selebih dari 12 hari berarti statusnya apa Pak Risman? Usahakan secara administrasi. Dipotong satu ini, dipotong Pak ininya. Kalau lewat dari ini. Harus melampirkan surat sakit atau cuti. Sakit yang boleh yang izin dan boleh yang jadi potongnya proporsional ya, misalnya persen sekian dari jumlah hari. Iya. Ya, saya pernah dulu di sini juga pemotongannya berdasarkan persentase tidak hadiran atau kelebihan dari cuti. Cuti alasan penting. Nah, di sini ada semua ya jawabannya Bu ya. Halaman 25 dan seterusnya. Oke, makasih Pak Risman. Standby ya sebentar ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tentang tamsil atau tentang sertifikasi. Sambil saya coba buka share screen tentang surat edaran. Di sini ada surat edaran dinas. Kilas-kilas saja, kita banyak diskusi saja. Surat edaran yang telah dibuat oleh Pak Risman dan kami. Pertama tentang pengusulan sertifikasi dan tamsil secara online ya, melalui link s.id info GTK Sumsel. Tahapannya
di sini kita minta setelah valid baru kirimkan secara online. Nah, yang dikirimkan adalah SPTJM, kemudian daftar rekapitulasi, daftar nominatif, dan info GTK. Nah, untuk yang belum bersertifikasi membuat SPTJM terdaftar sendiri. Nah, di sini juga sudah kita sampaikan, yang tidak valid atau belum valid jangan diusulkan. Yang tidak menghabiskan waktu kami untuk memilah-milahnya lagi. Ini juga kontak person sudah saya berikan. Itu surat edaran pertama. Ini contoh surat pernyataan, format dan sebagainya, daftar nominatif, formatnya dan sebagainya. Kemudian kita ada surat edaran tentang proses pencairan TPG. Nah, di sini intinya pencairan tunjangan profesi guru maupun tamsil membutuhkan persetujuan dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur, sebanyak 2 kali, yaitu ketika nota dinas dari dinas pendidikan meminta persetujuan, turun lagi ke dinas pendidikan, kemudian berkas itu ke BPKAD dan harus ke Pak Gubernur lagi. Pak Lisman, jangan harus 2 kali dengan gubernur. Coba saya nanya sekarang. Kalau yang nota dinas kita wajib untuk nodin ke gubernur karena untuk mengetahui jumlah-jumlah yang dana yang dicairkan. Kalau yang di BPKAD mereka proses untuk ini proses SP2D, mereka nodinnya beda lagi. Untuk satu tahapan itu berapa lama proses yang dibutuhkan? Kita kan ternyata ada 4 tahap ya, Pak Lisman. Iya. Kurang lebih 1 minggu ya. Iya. 1 minggu kurang lebih, Pak. 1 minggu untuk ke Sekda dan Pak Gubernur ya. Iya, kurang lebih 1 minggu. Terus nanti dia ke BPKAD lagi 1 minggu lagi. Iya. Berarti sejak kita usulkan SKTP itu butuh 2 mingguan. Iya, betul. Iya. Berarti kalau 4 tahap butuh 2 bulan. Tahap terakhirnya. Tahap terakhir ini apa dengan apa sering-sering dipantau lah gini ya. Paling 7 hari 2 minggu lah paling lama, Pak. Untuk menjelang terakhirnya harusnya lebih ngebut ya. Dan kita ada kekurangan dana 14 miliar ya. Dan saya sudah ada nggak di surat edaran ini kekurangan dana itu? Sudah pernah kita laporkan bahwa TPG itu untuk sebagian dari triwulan keempat akan carry over ke 2021 karena kekurangan dana transfer dari pusat sebesar 14 miliar. Siapa yang tidak kebagian? Yang tidak kebagian adalah yang validnya lama dan yang mengirimkan online atau diverifikasi oleh tim dinas lama. Karena berdasarkan valid dan berdasarkan berkas atau online yang kami terima. Jadi berdasarkan urutan itu ya Pak Ismannya kita memprosesnya. Dan untuk tunjangan khusus juga bagian dari transfer dari pusat ke daerah. Ini udah beberapa surat bahwa tunjangan khusus itu tidak dapat dibayarkan di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun nama Bapak Ibu muncul di situ. Kenapa tidak dapat dibayarkan? Karena setelah berkonsultasi dengan pemerintah, masyarakat desa, Prof Sumsel, di Sumsel tidak ada yang namanya 3T khususnya untuk wilayah-wilayah SMA dan SMK dan SLB yang ada di situ. Nah, kalaupun nanti ada yang wilayah 3T sesuai dengan dasar hukum tertulis, maka kita akan koordinasikan lagi ke Pemprov. Dan ini juga surat ini dalam tahun ini sudah 3 kali keluar tentang tunjangan khusus. Di sini terjadi miskomunikasi antara Disdik dengan pusat. Mereka mengirimkan surat tanpa berkoordinasi kondisi yang ada di Sumatera Selatan, sehingga banyak guru yang bertanya. Nah ini yang surat dari pusat waktu itu ya, bahwa akan mendapatkan tunjangan khusus dan seterusnya. Dan ini surat pada Maret 2020 lalu yang pernah dikirimkan, intinya sama. Dan 2018 pun pernah kita kembalikan tunjangan khusus ini karena secara audit, secara proses ini harus bukan dari hak yang
selain 3T. Kemudian ini adalah tentang tamsil. Tamsil ini kemarin kita sempat membuat surat untuk melakukan verifikasi jika ada guru yang tidak lagi fungsional. Pak Risman tadi ada yang bertanya, tamsil itu kok bisa nggak dapat? Kira-kira alasannya dulu, boleh dijelaskan? Tadi sudah koordinasi sama Bu Lisna. Kemungkinan ada pengumpulan datanya setelah dia penarikan data. Ada data baru masuk setelah berkas diverifikasi dan sudah diproses, berkas baru masuk. Pertama ada yang ketinggalan itu. Oh, karena data tertinggal. Iya, data tertinggal. Kedua ada lagi yang sudah jam ya, tamsil ini berapapun jamnya kan dibayar ya. Iya. Ya, seperti itu kan. Terus diverifikasi masih banyak yang sudah sertifikasi tetapi mengajukan tamsil. Loh, kok bisa? Karena posisi mereka merasa tidak bisa menerima sertifikasi karena jamnya kurang. Jadi mereka mengajukan untuk dapat tamsil. Padahal tamsil itu kan sudah ada kriteria. Pertama PNS, kedua belum bersertifikat pendidik, ketiga ber-NUPTK, dan keempat S1. Berarti tidak bisa ya ketika dia sudah memenuhi syarat untuk menerima TPG, kemudian kurang jam, dia mau beralih ke tamsil, tidak bisa ya? Iya, tidak bisa. Tidak bisa karena sesuai dengan kriteria tadi. Kriteria tamsil harus ABC itu kita lihat di mana secara tertulisnya? Ada di Juknis juga, Pak. Oh, di Permendikbud 19 itu? Iya, ada juga. Inilah tambahan penghasilan. Ya, nanti kita coba lihat lagi. Baik, Bapak Ibu, itulah diskusi kita tentang hasil. Jadi yang khusus ini adalah merupakan poin dari Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Boleh, ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak Anang ya menyampaikan pertanyaan, mohon pencerahan. Jadi Bapak Ibu izin juga. Jadi yang pertama Pak Anang, di sekolah ini kan saya baru 1 tahun jadi kepala sekolah di SMA 2 dan baru balik Pak Anang jadi ceritanya. Nah kemudian lagi ada hal yang ingin saya tanyakan, mungkin ada regulasi khusus atau aturan atau apa hal berikutnya yang mengatur tentang, karena di lapangan Pak Anang kami temukan seperti contoh nyatanya di SMA 2 ini masih ada beberapa guru yang untuk melengkapi jam mengajarnya PNS itu pergi ke sekolah swasta atau sekolah lainnya. Nah itu kira-kira bagaimana? Karena kan paling tidak, karena kalau kita PNS ini kan berkaitan dengan absen, kembali lagi kehadiran. Karena Pak, kalau mereka punya 2 sekolah, artinya ada 1 atau 2 hari mereka tidak berada di sekolah itu. Sisa hari berada di sekolah yang untuk memenuhi jam tambahan untuk memenuhi jam sertifikasi. Nah kira-kira ada aturan atau apa yang menjadi dasar saya untuk mengizinkan Bapak Ibu guru tersebut untuk dapat memenuhi jamnya tapi tanpa melanggar peraturan atau apapun bentuknya di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumatera Selatan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Bu, peraturannya kita harus absen tiap hari guru ya? Baik, kita harus absen tiap hari dan ternyata guru itu ada di sekolah lain tidak memungkinkan dia absen dulu di kita. Mungkin saran dari saya, apakah surat SK pembagian tugas dari sekolah swastanya itu bisa sebagai lampiran bahwa pada hari-hari tertentu dengan pertimbangan jarak bahwa dia akan lebih efektif jika langsung di situ. Jadi ada namanya diskresi ya, kalau bahasa Pak Kadis itu selalu apa yang tidak tertulis, tidak tertuang dalam aturan, maka kepala sekolah boleh mengambilkan diskresi asalkan secara nalar sehat, secara logika itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka surat SK pembagian tugas dari sekolah swasta itu mungkin bisa jadi dasar kita bahwa kita memberikan kebijakan bahwa untuk hari-hari tertentu yang bersangkutan tidak mengabsen di sekolah ini.
Mungkin itu yang dari saya. Pak Risman, ada tambahan mungkin? Itulah cukup ya. Nanti sambil kita diskusikan lagi dengan Pak Kabid ya, karena ini kan saya rekam. Nanti saya review poin-poinnya, saya catat. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini ada tambahan atau kurang pas, kami akan informasikan secara tertulis. Mungkin seperti itu. Ya. Silahkan. Yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Bapak. Ya, silahkan Pak. Sebelum kita masuk ke materi kedua. Oh, enggak putus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam dari SMA Negeri 1 Pali. Tadi diinformasikan bahwa kalau di sekolah itu yang diinput itu untuk data guru yang sudah valid. Nanti yang belum valid itu jangan diinput dulu. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya di sekolah itu katakanlah ada 5 guru yang sertifikasi, kemudian 3 yang sudah valid, 2 yang belum. Nah, untuk yang belum itu, kalau misalnya nanti 1 atau 2 minggu kemudian data mereka valid, apakah kita mengirimkan file baru atau mengedit dari Google Drive yang sudah kita kirimkan dari file awal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin jawab langsung. Terkait teknis, yang penting kami tim verifikasi mudah membacanya. Memang ada 2 versi. Diskusi dengan Pak Risman. Pak Risman masih di sana? Cek sound Pak Risman. Oke, tidak apa-apa. Bu Erika dan Pak Risman, saya minta untuk melakukan verifikasi online. Verifikasi online dari info GTK yang sudah valid yang ada di daftar nominatif. Ada 2 versi, yang ini pertanyaan sebelumnya juga pernah ada, bahwa boleh mengedit file Excel yang ada, tapi diberi keterangan, entah itu ada kolom keterangan ditambah atau berdasarkan kode warna, atau dipisah filenya dalam satu Google Drive. Itu kan yang di-share link dari Google Drive-nya, bukan filenya kan. Nah, jadi setelah kita mengirimkan daftar nominatif terpisah, tambahan ya, biar lebih mudah kan. Jadi nggak lagi kita meriksa yang sudah-sudah. Daftar nominatif yang terpisah ini dikirimkan ke Google Drive itu, dan supaya kami bisa tahu, lapor sementara, lapor melalui WA ke Pak Risman dan ke Bu Erika atau ke grup. Nah, di grup info PTK itu mudah-mudahan kami keroyokan bertiga beserta tim sertifikasi yang lain akan mencoba merespon setiap ada yang terbaca oleh saya langsung forward ke Pak Risman. Pak Risman, ini segera diproses. Jadi memang prinsip saya di PTK SMK, karena kebetulan sertifikasi ini juga lebih banyak di saya, meskipun harusnya di semua seksi PTK, saya akan menerapkan one day service. Itulah yang namanya 1 hari itu harus selesai, baik itu melalui WA, berkas yang hadir maupun apapun itu. Jadi kalau tadi di tempat Pak Kabid, di tempat Pak Risman itu dalam meja saya itu betul-betul kosong, tidak ada satu berkas pun. Bahkan ketika saya di luar ini pun saya minta semua berkas itu difoto dan saya kasih disposisinya secara online. Baik itu saya tulis di Telegram, saya coret-coret di HP, dan mereka tidak lanjut. Pak Kabid pun saya minta pengertian, Pak minta pengertian jika nota dinas surat dari saya harus masuk, maka ada catatan di bawah bahwa ini sudah koordinasi dengan kasih PTK SMK, mohon berkenan Pak Kabid tidak lanjut. Saya mencoba mengambil cara-cara saya ketika pengalaman saya di Astra dulu di swasta, ketika kami memproses surat, jangan sampai ketidakhadiran, ketidakadaan seorang pejabat menghambat perjalanan berkas. Jadi berkas itu tetap berjalan meskipun itu berupa coretan pensil dan ditulis koordinasi melalui WA jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Alhamdulillah Pak kami berkenan memproses dan seperti itu. Ketika berkas itu turun lagi, saya tetap mengikuti prosedur untuk paraf dan lain sebagainya. Jadi Pak, kuncinya adalah komunikasi koordinasi melalui tadi WA Japri maupun grup info PTK Sumsel. Nah, Bapak Ibu di sini diharapkan memiliki aplikasi Telegram. Bukan apa, karena Telegram itu tampungannya banyak. Kalau WA hanya terbatas di 256. Sementara Telegram membernya bisa 200.000.
saya bisa menampung seluruh PTK Sesumsel yang jumlahnya berdasarkan data online 19.800 sekian, hampir 20.000. Seandainya itu masuk semua, mungkin sekali ngirim kami juga tidak sempat terbaca semua, tapi sekilas-sekilas ada kalanya kami tidak ada bengong segala macam, pasti kami manjat ke atas. Mana-mana yang belum dijawab, kita forward. Kalaupun tidak terjawab di grup, saya punya tim Satgas SMA dan Satgas SMK. Di situ ada Bu Marlia, ada Pak Woto, ada Pak Heri, Pak Antoni, dan lain sebagainya. Mereka saya push untuk jawab semua pertanyaan di grup. Saya juga berkala rapat daring dengan mereka. Seperti ini, simpel setengah jam, 40 menit kita ngobrol, satu sesi, apa permasalahan, kita samakan persepsi, di grup kita saling jawab. Jadi hal-hal seperti itu mudah-mudahan betul-betul mengaplikasikan program saya, yaitu One Day Service atau ODS, khususnya di SMK. Itu Pak ya, dipisah aja nggak apa-apa biar lebih mudah, tapi tolong confirm. Atau kalau perlu file itu Bapak kirim lagi secara japri ke Risman dan Erika, tapi di Google Drive-nya tetap di-upload juga sebagai backup data. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masih ke materi berikutnya. Lanjut ya, materi berikutnya ya. Oke. Diarahkan ke peserta aja, kamera yang ikut. Peserta yang sebelah sini belum kebagiannya. Karena ini nanti saya rekam, saya masukkan YouTube Bapak Ibu. YouTube Distrik. Mudah-mudahan jadi pedoman juga untuk guru-guru yang tidak sempat hadir di sini. Intinya kan tidak ada yang rahasia yang kita bicarakan di sini. Semuanya bersifat ilmu dan sharing. Ini saya lagi rapat Pak, tolong di WA ya. Mantap, zoomnya tidak putus nih. Biasanya 40 menit putus. Bayar itu? Enggak. Kalau punya saya pakai saya berbayar. Baik, materi kita selanjutnya saya akan share. Saya ambil linknya dari info PTK ya. Di sini saya share screen dulu. Nah, ini adalah WA saya yang semalam saya sudah coba. Instrumen Monet. Nah, di sini saya membuka link yang berkaitan dengan kegiatan kita. Ada beberapa link yang bisa diakses. Baik itu bahan sosialisasi. Bapak Ibu ketika buka browser cukup ketik /pegastada. Itu tidak perlu HTTP ya, langsung aja s.id/pegastada. Pegastada itu adalah singkatan dari pengelolaan, sertifikasi, dan tamsil secara daring. Pegastada. Nah, itu nama branding untuk aksi perubahan saya. Kemudian penjelasan TPG, tunjangan TPG, ini sudah saya rekam juga bersama Pak Risman. Ada sekitar 1 bulan yang lalu ya. Dan Bapak Ibu bisa pantau bahwa kita punya alur proses seperti apa yang ada di surat tadi. Ini bisa diklik juga. Kemudian penjelasan tahapan tamsil juga sudah saya jelaskan bersama Bu Lisna. Nah, ini untuk mengisi, Bapak Ibu silakan sama-sama kita buka di browsernya s.id/Monet Guru. Jadi tidak perlu pakai HTTP, Bapak Ibu buka Chrome, Google Chrome ya, atau buka browser yang lain. Silakan diketik s.id/Monet Guru. Nah, kayak gini aja. Kita coba di sini, kita klik, maka dia akan nge-link kepada inputan monitoring guru. Nah, ini adalah materi terakhir kita. Di sini adalah instrumen evaluasi guru penerima tunjangan sertifikasi dan tamsil. Pak Kabid menginginkan bahwa kita punya data kondisi kualitas guru. Tentunya kalau saya di swasta dulu ini adalah self compliance. Kita mengevaluasi diri atau bahasa kita EDS ya, kalau evaluasi diri sekolah. Ini evaluasi diri guru atau pernah ada namanya yang dari Kemdikbud
mungkin dari SIM KB atau dari SIM PMP. Nah, dari situ juga sebenarnya ini saya ambil simpelnya karena kita tidak bisa mengambil data-data yang dikelola oleh Kemdikbud. Maka evaluasi diri guru ini atau instrumen evaluasi ini kita isikan melalui inputan sederhana Google Form. Nah, saya coba, kita sama-sama coba lokasi kegiatan. Kita pilih kegiatan kita di Prabu. Langsung aja kita isi berikutnya.